Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tuhan Hijau Channel, channel terdepan terbaik yang selalu memberikan informasi tentang dunia hijau. Oke sahabat hijau mania, untuk konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para penonton tentang bagaimana cara tips perawatan mulai totolan di masa mabung pertama. Namun jangan lupa kalau memang konten ini bermanfaat untuk Anda, like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman. Oke sahabat hijau mania, punya murai batu trotolan di masa mabung itu menjadi hal yang sulit dan juga harus mengeluarkan berbagai waktu dan energi untuk mengolah dan juga menentukan perawatan yang baik. Kenapa? Karena di masa mabung pertama ini kita harus ekstra menggenjot perawatannya, supaya di usia mapan ataupun usia dewasa, murai batu yang kita rawat ini akan memberikan hal yang luar biasa untuk kita sendiri. Oke sahabat hijau mania, di samping saya ini ada sangkar. Kita contohkan murai batu di usia 3 jalan mau ke 4. Tentunya kita akan menampilkan ya dan juga mencontohkan contoh dari murai trotolan yang di masa mabung pertama. Oke, bisa dilihat sini. Sahabat hijau, ini murai batu trotolan di usia 3-4. Nah, bisa dilihat di sini secara live ya. Nah, di sini ada bulu-bulu ekor yang sudah ambrol. Kemudian sebetulnya sih ini mulai trotolan sudah ambrol sebelumnya. Ini sebagai contoh saja. Pertama bulu-bulu kepala itu pertama, kalau untuk murai saya ini ambrolnya itu pertama itu bulu kepala, kemudian bulu dada dan badan, kemudian selanjutnya itu adalah bulu sayap ya, dan terakhir ini adalah bulu ekor. Nah, bagaimana cara tips perawatannya? Kita simak pesan-pesan berikut ini. Oke sahabat hijau mania, tips pertama merawat murai trotolan di masa mabung yaitu kita harus menjaga kebersihan sangkar ya. Coba bisa dilihat, ini kebersihan sangkar itu maksimal kita bersihkan 2 hari sekali ya. Kalau saya pribadi, ketika murai batu trotolan ataupun murai batu dewasa ketika masa mabung itu saya intensif membersihkannya 1 hari sekali. Karena kenapa? Kalau tidak dibersihkan secara bertahap, artinya nanti akan menguap bau amoniak yang akan menyebabkan kesehatan murai batu itu sendiri. Nah, tentunya ini menjadi kendala. Nah, itu akan dikembalikan lagi ke perawatnya. Kebiasaannya mungkin merawatnya ataupun membersihkannya 2 hari sekali, yaitu tergantung dengan pengalamannya sendiri. Kalau saya pengalamannya yaitu membersihkan 1 hari 1 kali. Itu tergantung dengan pemanfaatan waktu yang dimiliki oleh si perawat itu sendiri ya. Nah, coba bisa dilihat. Nah, kalau menurut saya, kebersihan ini cukup lumayan bersih. Tentunya nanti ketika pagi-pagi, nah dengan kotoran seperti ini, dan akan dibersihkan nanti di sore hari ya. Karena murai batu itu memang harus bersih, alasnya, kemudian sangkarnya. Karena kalau tidak dibersihkan dengan intensif, maka banyak kutu-kutu nanti akan menyebabkan virus dan juga akan murai batu kita itu akan sakit seperti itu ya.
Itu tips yang pertama. Nah, kemudian tips yang kedua, setelah kita melalui tips yang pertama, maka kita harus ganti minumnya ya. Jadi maksimal kita menggantikan air minum itu 1 hari sekali. Untuk tips yang kedua, yaitu kita harus rutin menggantikan air minum ya. Nah, minimal air minum digantikan itu 1 hari sekali. Karena kalau kita tidak membersihkan air minum ini, dimungkinkan murai batu itu kan mandi di sini dan juga banyak kutu-kutu di sini. Karena di masa mabung itu banyak kutu-kutu biasanya. Nah, pola penggantian air minum itu perlu semaksimal mungkin kita ganti cepat sedikit. Nah, ini air minum yang belum digantikan. Ini agak lumayan cukup kotor, nah itu karena tuh banyak semacam ada kutu-kutu yang putih-putih. Ini sebetulnya ini juga kotor sih, sebetulnya tidak akan bisa menyehatkan murai batu kita ya. Nah, kita buang kantor dan kita ganti semaksimal mungkin. Kita menggantikan air minum yang baik, yang bersih ya, yang bisa menyehatkan murai batu itu. Nah, kalau bisa, sahabat Kicomania, kita harus memberikan multivitamin ya. Karena murai batu di masa mabung itu memerlukan multivitamin yang sangat dibutuhkan oleh murai batu itu sendiri. Nah, karena biasanya sahabat Kicomania itu melupakan ketika murai batu kita itu lagi mabung tidak memberikannya multivitamin. Karena hal ini yang menjadi nilai plus agar murai batu kita itu sehat. Karena kenapa sahabat Kicomania? Karena murai batu di masa mabung itu bisa dikatakan murai batu kita itu sakit. Murai batu itu kita sakit dan perlu kita memberikan tips perawatannya seperti air minum harus bersih, diberikan multivitamin, dan juga sangkar yang digunakan juga harus bersih, dan juga harus ada yang namanya semacam kepedulian si perawat itu cara merawatnya dengan baik dan benar. Oke sahabat Kicomania, untuk tips yang ketiga kita harus memberikan ekstra puding yang banyak ya, seperti jangkrik ataupun kroto ataupun hal yang mendukung untuk menyehatkan murai batu itu sendiri ya. Nah, coba bisa lihat dan juga bisa dilihat secara langsung. Nah, ketika murai batu berkolam di masa mabung, maka yang harus kita lakukan itu adalah kita menggenjot murai batu itu dengan jangkrik ya. Jadi tidak ada batasan, mau 10, mau 11, mau sampai 15 ataupun mau 20. Tapi untuk murai batu saya ini, saya tidak menakar hitungan berapa jumlah dari ekstra puding itu. Nah, kita contohkan. Di sini ada jangkrik, kalau bisa dilihat ya. Nah, ini ada jangkrik. Nah, sebetulnya ini tadi saya sudah berikan ya jangkriknya itu sekitaran 15, karena saya rasa tidak cukup. Karena di masa mabung ini perlu diberikan ekstra puding yang banyak. Kita genjot saja. Contoh ini 2, bisa dilihat di sini. Ini 3, ya. Kemudian 4 ya. Nantilah kita akan berikan ya tips yang lainnya. Tadi sebetulnya sudah diberikan 15. Nah, ini cukuplah dikasihkan 5 saja ya. 5 saja. 5 saja udah cukup. Jadi hitungannya jumlahnya ada 20. Jadi kita memberikan ekstra puding itu bertahap, jangan terlalu banyak. Jadi bertahap, kalau pemberiannya itu pertama itu 10, maka selang 1 jam kita berikan lagi 5 ataupun 10 ya. Ya, supaya apa? Supaya cepat menumbuhkan bulu-bulu, terutama ini di masa dokor ya.
di masa dokter pertama itu, maka extra puding seperti jangkrik itu harus digenjot. Artinya berikanlah sesuka perawat ya. Nah, ini coba kita ulas. Begini ya, biarkan saja dia makan, supaya lebih maksimal ya kesehatannya. Nah, untuk tips yang keempat, jangan lupa ketika murai batu kita di fase mabung, kita harus mengkerodong murai batu. Kita harus kerodong pokoknya, kerodong murai batu itu sendiri. Kerodong, kemudian simpan di tempat yang sepi, terjauh dari murai sesama jenis lah. Artinya terjauh dari burung sesama jenis seperti murai batu yang lainnya. Nah, itu harus dikondisikan dengan lebih maksimal supaya proses pemabungan itu cukup baik dan tidak memakan waktu yang lama ya, seperti itu. Kita coba, kita mau kerodongnya, kita kerodongkan, dikerodong lah, pokoknya kerodong. Ini pagi kita buka sampai jam 1, sampai jam 1 jam lah, 1 jam. Kemudian angin-anginkan, kemudian diberikan extra puding, dan setelah itu kita tutup lagi kerodongnya dan disimpan di tempat yang sepi ya. Nah, kemudian ketika menjelang sore kita buka lagi murai batu itu, sangkarnya kita buka lagi, kemudian angin-anginkan supaya murai batu menghirup udara segar dan tidak pengap. Dan kemudian intinya itu alasnya harus dibersihkan seperti itu. Nah, apakah murai batu ketika di masa mabung ini harus dijemur? Menurut hemat saya, karena pengalaman saya, murai batu ketika mabung itu tidak boleh dijemur ya. Ya, kalaupun ada sebagian para perawat ya menjemur murai batu tapi tidak terlalu lama, itu bagaimana pengalaman sendiri. Tapi pengalaman saya ketika murai batu di masa mabung itu tak perlu dijemur. Kalaupun ingin dijemur ya jangan terlalu lama, minimal ya sekitar 2 menit ya, tergantung dengan sinar matahari itu sendiri. Nah, kalau bisa dilihat di sana, kalau sinar matahari seperti gini, ini saya rasa agak lumayan menghangatkan menghangatkan tubuh murai batu sendiri. Bisa dilihat begini. Jadi ini tidak terlalu panas ya. Artinya murai batu kalau disimpan terus dan tidak dikeluarkan, itu kan akan sangat berefek kepada murai batu itu sendiri. Karena kan cahaya matahari itu yang kandungannya kandungan vitamin C, tetap vitamin E ya, artinya vitamin E, vitamin C. Ya, vitamin itulah pokoknya nanti ya dibutuhkan secara langsung oleh murai batu sendiri. Ya, Mas. Oke sahabat Kicau Mania, ya untuk tips yang kelima, kapankah kita menentukan waktu mandi? Nah, kalau saya pribadi, mulai pertolongan ini saya mandikan 3 hari sekali, tapi itu tergantung dengan kemauan murai batu itu. Kadang mandinya sendiri di sini, coba bisa dilihat di kolaknya, ya. Kadang mandinya di kolaknya. Kemudian kadang juga saya mandikan di keramba. Ya, itu tergantung dengan moodnya ya sebetulnya. Tapi sebetulnya ya 1 minggu sekali sih. Tapi karena murai batu yang saya rawat ini cukup intens mandinya, jadi dia setelah 1 hari itu mandi terus di kolak. Jadi ini murai yang sangat luar biasa lah kata saya. Jadi dia paham tentang kebersihan ya, tentang kebersihan badan dan juga lain sebagainya. Nah, untuk perawatan mandi itu ya itu 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali, ataupun biasanya itu dikembalikan lagi ke perawatnya. Kalau perawatnya itu punya pengalaman ya merawatnya itu 1 minggu sekali, ya itu boleh saja. Tapi kalau pribadi saya memandikan murai ini 3 hari sekali. Ya kadang juga ya dia mandi 1 hari sekali. Dan saya lihat di kolaknya itu ternyata banyak bercekan air di bawah. Pastinya itu murai batu ini mandi setiap hari dan seperti itu. Ya, oke sahabat Kicau Mania, mudah-mudahan tips yang saya paparkan barusan akan memberikan manfaat untuk rekan-rekan Kicau Mania yang belum menonton video ini dan yang belum mensubscribe, like dan komennya, dan belum share ke teman-temannya, agar
men-share ya, men-share karena channel ini akan berkembang dengan dukungan rekan-rekan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.